Dalam video kali ini, kita akan mengulas sebuah film perang bertema sejarah berjudul The Forgotten Battle, dirilis pada tahun 2020. Film ini menghadirkan kisah dari 3 tokoh berbeda yang saling terhubung dalam konteks Perang Dunia II. Kita akan menyaksikan perjuangan dari seorang pilot glider asal Inggris, seorang pemuda Belanda yang memilih berpihak ke pasukan Jerman, serta seorang wanita anggota gerakan bawah tanah di Belanda yang terjebak dalam konflik antar pihak. Meskipun mereka berasal dari latar belakang berbeda, ada satu benang merah yang menghubungkan mereka, keinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan, meski lewat jalan yang tak sama. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang baru mampir atau nggak sengaja nemu video ini, jangan lupa tekan tombol like sebanyak mungkin supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak penonton. Oke, lanjut ke ceritanya. Filmology. Setelah invasi besar-besaran di Normandia dan 2 bulan pertempuran intens, pasukan sekutu berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Eropa Barat. Hal ini memaksa pasukan Nazi untuk mundur secara strategis ke wilayah sekitar Sungai Scheldt, khususnya ke sebuah pulau bernama Walcheren. Pulau ini masih menjadi titik pertahanan vital Jerman, dan selama wilayah itu belum dikuasai sekutu, akses menuju pelabuhan Antwerpen tidak akan terbuka. Cerita dalam film ini berpusat di wilayah Zeeland, Belanda, tepatnya pada awal September tahun 1944, di kantor wali kota setempat, seorang pegawai bernama Ten terlihat sibuk bersama rekan-rekannya membersihkan berkas-berkas yang dianggap tak lagi diperlukan. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pergi mengunjungi toko roti milik sahabatnya yang bernama Yana. Keduanya tampak optimis dan bahagia, berharap bahwa penjajahan Nazi akan segera berakhir di kota mereka. Sementara itu di dekat pos penjagaan, seorang pemuda bernama Dirk diam-diam mengambil foto pasukan Jerman yang berjaga. Aksinya diketahui oleh seorang perwira yang langsung merusak kameranya. Tidak tinggal diam, Der melempar batu ke arah konvoi militer, yang menyebabkan truk terguling dan melukai beberapa tentara. Keadaan langsung berubah kacau. Pasukan Jerman membalas dengan tembakan, tapi Der berhasil lolos dari sergapan. Melihat kekacauan itu, Ten dan Jana buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Saat tiba di rumah, Ten bertemu ayahnya yang seorang dokter dan sedang bersiap menuju rumah sakit karena dipanggil untuk merawat tentara Jerman yang terluka. Ternyata, Dirk adalah adik kandung Ten. Tanpa diketahui keluarganya, Dirk telah lama aktif dalam kelompok perlawanan Belanda. Di sisi lain, di wilayah pertempuran yang lebih jauh, pasukan Jerman berupaya memperkuat pertahanan mereka dengan ranjau darat. Namun, serangan dari pasukan Soviet tak dapat dielakkan. Seorang tentara bernama Marinus berusaha melindungi rekannya yang bernama Lucas, yang mulai mengalami tekanan mental akibat terus-menerus berada dalam perang. Situasi semakin memburuk saat tank-tank musuh mulai menggempur. Dalam kekacauan itu, Marinus berhasil menghancurkan satu tank dengan senjata anti-tank, namun ia tak menyangka Lucas akan mengambil langkah tragis, menyerahkan diri ke arah musuh demi mengakhiri penderitaannya sendiri. Marinus kemudian terbangun di rumah sakit, mengalami luka serius akibat pertempuran tersebut. Di sana, ia bertemu seorang perwira Jerman bernama Friedrich.
yang kini menggunakan kursi roda. Keduanya mulai menjalin kedekatan dalam percakapan yang penuh penyesalan dan kejujuran. Marvin, wie wenn er zu Nazis alles mit. Nimmst du mich direkt vor den Krepieren? Oder erstmal aus. Dalam satu momen, Marinus mengungkap bahwa ia sebenarnya adalah warga sipil Belanda yang bergabung dengan tentara Jerman sebagai bentuk pengorbanan demi memperbaiki kondisi keluarganya yang miskin. Pilihan ini ia ambil meskipun ditentang keras oleh ayahnya, sedangkan Friedrich menyimpan penyesalan mendalam karena pernah menjadi penjaga kamp konsentrasi di Polandia, tempat ribuan orang Yahudi meregang nyawa di bawah pengawasannya. Die Juden, das sind alle Kriminelle und Ausbeuter. Säuglinge? Juden? Ja. Alte, Kranke, Kinder. Ich war der Aufseher. Es gibt das Gute nicht. Dihantui rasa bersalah yang semakin tak tertahankan, Friedrich, perwira Nazi yang kini lumpuh, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Penyesalan atas masa lalunya sebagai penjaga kamp konsentrasi terus membayangi, hingga ia merasa tak layak lagi untuk terus hidup. Beberapa hari berselang, Marinus mulai pulih dari luka-luka yang dideritanya dari garis depan. Namun alih-alih dikirim kembali ke medan pertempuran, kali ini ia mendapat tugas baru sebagai sekretaris dan penerjemah bagi seorang komandan tinggi Nazi. Meski beban fisik berkurang, hatinya tetap bergolak, sebab yang lebih mengejutkan, ia justru ditempatkan kembali di tanah kelahirannya sendiri di Belanda. Meskipun beberapa kota sempat dibebaskan, pasukan Jerman nyatanya belum benar-benar hengkang. Mereka kini menyebar di wilayah Zeeland, memperkuat kembali titik-titik strategis yang mereka kuasai. Harapan rakyat Belanda kini hanya tertumpu pada pasukan sekutu untuk segera menuntaskan tugas mereka membebaskan negeri itu sepenuhnya. Situasi semakin mencekam saat Ten yang bekerja sebagai staf pemerintahan mendengar kabar bahwa 3 remaja laki-laki telah ditangkap. Mereka dicurigai terlibat dalam penyerangan terhadap konvoi militer Jerman di perbatasan kota, namun pihak Nazi meyakini bahwa pelaku utama belum tertangkap dan mengancam akan mengeksekusi ketiganya jika Dalang sebenarnya tidak menyerahkan diri. Mendengar itu, Ten segera menemui Dirk dan memperingatkannya untuk menghilang. Dirk pun meminta kakaknya agar menemui Yana, teman dekat mereka yang kemungkinan mengenal seseorang dari jaringan perlawanan yang bisa menyembunyikannya. Namun Ten, yang belum mengetahui siapa Yana sebenarnya, hanya mengira ia akan membantu sebatas memberi perlindungan. Dirk sendiri tak pernah memberitahu kakaknya bahwa Yana juga merupakan bagian dari kelompok perlawanan bawah tanah. Oke, segitu dulu ya guys. Mimin masih bingung editing konten alur cerita film ini, maklum masih newbie. Sampai jumpa minggu depan ya untuk versi fullnya. Jangan lupa di subscribe dulu, makasih.